Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti secangkir kopi tubruk di pagi hari yang tenang. Aku salah total. Karena pada suatu sore di tengah keramaian Bandara Soekarno-Hatta, ketika namanya dipanggil lewat pengeras suara untuk penerbangan ke Belanda, aku memegang tangannya erat-erat dan bertanya dengan suara gemetar, "Bisa tetap di sini?" Dan dia hanya tersenyum sambil mengangguk pelan, padahal kami berdua tahu itu bohong terbesar yang pernah kami ucapkan. Namaku Arga Pratama, 26 tahun, lahir dan besar di Jakarta. Aku bekerja sebagai desainer Grace Relance, hidup di kosan sederhana di Tebet, dan selama ini aku menyembunyikan satu rahasia besar dari keluarga, aku menyukai laki-laki. Di negara ini itu bukan hal yang mudah dicapkan keras-keras. Ayahku pensiunan TNI, ibuku pengajar agama di madrasah, dan kakakku polisi. Bayangkan saja kalau mereka tahu. Aku bertemu Rea pertama kali 2 tahun lalu, di sebuah acara workshop otograi di Yogyakarta. Saat itu aku sedang mencari inspirasi untuk proyek klien, dan dia menjadi salah satu pembicara tamu otograir muda berbakat yang baru saja memenangkan penghargaan internasional. Rea Aditya, 27 tahun, asli Solo, berkulit sawo matang, mata tajam tapi selalu ramah, dan senyum yang bisa membuat siapa saja lupa jalan pulang. Hari itu hujan deras di Malioboro. Kami berlindung di bawah atap yang sama di sebuah warung kopi kecil. Dia memesan wedang ronde, aku kopi hitam. Obrolan ringan tentang lensa dan komposisi oto perlahan bergeser menjadi cerita pribadi. Aku tak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba aku sudah bercerita tentang betapa sulitnya hidup di Jakarta sambil menyembunyikan diri. Dia mendengarkan tanpa menghakimi. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa dilihat sepenuhnya. Sejak saat itu kami sering bertukar pesan. Dari Yogyakarta dia kembali ke Solo, tapi tiap akhir pekan dia naik kereta ke Jakarta atau aku yang ke Solo. Kami menghabiskan waktu di tempat-tempat yang aman, kayak kecil di Kemang, bioskop di Senayan saat ilm sepi, atau sekadar jalan kaki malam-malam di sekitar Bundaran Hi sambil memakai masker supaya tak ada yang mengenali. Kami tak pernah berani pegangan tangan di tempat umum. Di Indonesia itu terlalu berisiko. Tapi di dalam kamar kosanku atau di kontrakannya di Solo, kami bebas. Rea suka memasak nasi goreng kampung untukku. Aku suka mendengarkan dia bercerita tentang proyek otograinya di desa-desa terpencil di Kalimantan dan Papua. Dia bilang ingin membuat buku oto tentang keberagaman Indonesia, termasuk cerita orang-orang seperti kami yang terpaksa hidup dalam bayang-bayang. Cinta kami tumbuh perlahan tapi pasti. Kami saling berjanji akan menjaga satu sama lain. Rea pernah berkata, suatu hari nanti, kita akan bisa hidup terbuka. Mungkin bukan di sini, tapi di tempat yang lebih aman. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya. Sampai datang tawaran beasiswa itu. Universitas di Amsterdam menerima portofolio Rea untuk program Master Otograi Dokumenter selama 2 tahun. Beasiswa penuh, termasuk biaya hidup. Impian terbesar dia sejak kuliah. Aku ikut bahagia saat dia meneleponku di tengah malam, suaranya bergetar karena excited. Arga, ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku mengucapkan selamat, tapi di dalam dada rasanya seperti ada yang remuk. 2 tahun. Jarak ribuan kilometer. Dan yang lebih menakutkan, bagaimana kalau di sana dia bertemu orang baru. Orang yang bisa dia pegang tangannya di jalanan tanpa takut dipukuli atau dilaporkan ke polisi. Rea meyakinkanku berulang kali. Aku cuma mau belajar, Habis itu aku balik. Kita bangun hidup bareng di sini. Aku mengangguk, tapi keraguan itu tetap menggerogoti. Bulan-bulan sebelum keberangkatan, kami menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama. Kami ke Anyer, menyewa ila kecil, berjalan di pantai saat matahari terbenam. Rea memotretku terus-menerus. Aku mau bawa semua kenangan ini ke sana, katanya.
Aku tersenyum, tapi mataku berkaca-kaca. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang kukira. Pagi itu aku mengantarnya ke bandara. Terminal Tilu ramai sekali, suasana akhir tahun, banyak keluarga yang mengantar atau menyambut. Aku memarkir motor di parkiran, lalu kami berjalan masuk bersama. Rea membawa koper besar dan tas kamera kesayangannya. Di depan loket check-in, dia memelukku erat. Jangan sedih, ya. Kita video call tiap hari. Aku mengangguk, tapi air mata sudah mengalir. Beberapa orang melirik kami, mungkin mengira kami hanya sahabat biasa. Setelah check-in selesai, kami duduk di sebuah kai kecil di lantai atas, menghadap landasan pacu. Pesawat-pesawat lepas landas satu persatu. Rea memesan es teh manis, aku kopi susu. Kami diam cukup lama. Lalu pengeras suara memanggil penumpang penerbangan ke Amsterdam untuk segera menuju gate. Rea bangun perlahan. Aku ikut berdiri. Kami berjalan menuju area keberangkatan yang hanya boleh dimasuki penumpang. Di depan pintu itu, di tengah keramaian orang-orang yang berpelukan dengan keluarga mereka, aku tak tahan lagi. Aku memegang lengannya. Rea, suaraku bergetar hebat, bisa tetap di sini. Dia menatapku lama. Matanya juga basah. Lalu dia tersenyum, senyum yang aku cintai sejak pertama kali, dan mengangguk pelan. Bisa, katanya lembut. Kami berpelukan erat di tengah bandara yang ramai itu. Tak peduli orang-orang melihat. Tak peduli apa yang mereka pikirkan. Saat itu hanya ada kami berdua. Tapi kemudian dia melepaskan pelukan, mencium keningku pelan, dan berbisik, tunggu aku pulang, ya. Lalu dia berbalik dan masuk ke dalam. Aku berdiri di sana sampai bayangannya hilang. Hari-hari pertama tanpa Rea terasa seperti hidup di dunia yang warnanya pudar. Jakarta tetap ramai, motor tetap berisik, tapi semuanya terasa hampa. Kami video call hampir tiap malam. Rea menunjukkan kamar kecilnya di Amsterdam, salju pertama yang turun, kanal-kanal indah yang dia oto. Dia terlihat bahagia, dan aku ikut bahagia, tapi ada rasa cemburu yang tak bisa kujelaskan. Bulan pertama masih baik-baik saja. Kami saling kirim paket, aku kirim kopi kapal api dan keripik tempe buatan ibu kos, dia kirim coklat Belanda dan kartu pos bergambar kincir angin. Tapi perlahan, frekuensi telepon mulai berkurang. Tugas kuliahnya semakin berat. Ona waktu yang berbeda membuat kami sering salah jadwal. Suatu malam aku menelepon, tapi dia tak mengangkat. Besoknya dia minta maaf, katanya sedang syuting malam untuk proyek. Aku bilang tak apa-apa, tapi dalam hati mulai muncul keraguan. Di Jakarta, tekanan dari keluarga semakin terasa. Ibuku mulai sering menyinggung soal kapan nikah. Kakakku memperkenalkan anak temannya yang katanya cocok sekali. Aku selalu mengelak, bilang masih fokus kerja. Tapi suatu hari ayah memanggilku ke rumah di Cibubur. Arga, umurmu sudah 26. Laki-laki sesiamu biasanya sudah punya rencana jelas, katanya dengan nada tegas khas militer. Aku hanya diam. Malam itu aku menangis di kamar kos. Aku ingin cerita pada Rea, tapi saat video call, dia terlihat lelah dan buru-buru. Nanti ya, ga, aku ada deadline besok. Panggilan ditutup setelah 5 menit. Bulan ke-6, sesuatu berubah. Rea mulai sering cerita tentang teman-teman baru di kelasnya. Salah satunya bernama Timo, cowok Belanda keturunan Indonesia yang juga ambil otograi. Dia baik banget, ga. Bantu aku banyak waktu awal-awal aku bingung di sini. Aku tersenyum di depan kamera, tapi dada sesak. Oto-oto yang Rea kirim di Instagram mulai menampilkan Timo lebih sering. Mereka ke Estial, ke museum, ke pantai bersama kelompok. Aku tak pernah ada di oto itu. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku telepon Rea jam 3 pagi waktu Amsterdam. Dia mengangkat dengan suara mengantuk. Ada apa, ga?
Rea, apa kamu masih sayang aku? Dia diam beberapa detik. Tentu saja. Kenapa tanya gitu? Aku takut kamu lupa aku di sana. Arga, jangan gitu. Aku cuma lagi sibuk. Panggilan itu berakhir dingin. 2 minggu kemudian, aku melihat story Instagram Rea. Otto dia dan Timo berpelukan di depan Tulip Yield, Captionnya Best Company in Spring. Hatiku seperti dihantam palu. Aku tak tidur malam itu. Aku menulis pesan panjang tapi tak pernah kukirim. Aku hanya menangis sampai pagi. Musim panas datang di Belanda dan Rea semakin jarang menghubungiku. Pesan terakhirnya hanya sibuk banget, nanti aku telepon ya. Tapi tak pernah ditepati. Aku mulai minum lebih sering. Teman-teman kantor mengajak ke bar di Kemang, aku ikut. Aku bertemu beberapa cowok gay di aplikasi, tapi setiap kali hampir ketemu, aku mundur. Aku masih tak bisa melepas Rea. Sampai suatu hari, kakakku, Mas Dika, datang ke kosanku tanpa pemberitahuan. Dia polisi, jadi tahu cara mencari orang. Arga, kita perlu ngomong. Aku panik. Apa dia tahu? Dia duduk di kursi kecil kamar kosku. Ibu nangis terus. Katanya kamu jarang pulang, sering kelihatan murung. Apa ada masalah? Aku menggeleng. Cuma capek kerja, Mas. Dia menatapku lama. Arga, kalau ada apa-apa, cerita sama Mas. Kita keluarga. Air mataku hampir jatuh. Aku ingin cerita semua, tapi takut. Akhirnya aku hanya bilang, aku lagi patah hati, Mas. Dia menghela napas panjang. Cewek mana? Bawa ke rumah, biar Mas bantu omong sama ayah ibu. Aku tersenyum pahit. Bukan cewek. Dia mengerutkan kening, tapi tak bertanya lebih lanjut. Dia hanya memelukku sebelum pergi. Apapun itu, kamu tetap adik Mas. Malam itu aku memutuskan, aku harus ke Belanda. Aku harus lihat sendiri apa yang terjadi. Aku mengambil tabungan setahun terakhir, apli Isa Turis, dan beli tiket untuk libur lebaran. Aku tak bilang siapa-siapa, termasuk Rea. Penerbangan panjang itu terasa abadi. Di pesawat aku hanya memandang jendela, memikirkan semua kenangan kami. Saat tiba di Schiphol, udara dingin menyambutku. Aku naik kereta ke Amsterdam. Aku tahu alamat Rea dari oto-oto yang pernah dia kirim. Aku berdiri di depan gedung apartemennya sore hari. Jantungku berdegup kencang. Aku tekan bel. Pintu dibuka. Rea berdiri di sana, terkejut luar biasa. Arga, kamu ngapain di sini? Aku tak bisa bicara. Aku hanya memeluknya erat. Dia membalas pelukan tapi terasa kaku. Di dalam apartemen kecilnya, kami duduk berhadapan. Aku lihat oto-oto Timo di dinding. Aku lihat jaket laki-laki lain di kursi. Rea, apa kamu selingkuh? Dia menunduk lama. Lalu mengangguk pelan. Hatiku hancur berkeping-keping. Rea bercerita semuanya. Timo bukan hanya teman. Mereka mulai dekat sejak musim dingin lalu. Timo terbuka tentang orientasinya sejak remaja, hidup bebas di Belanda. Bersama Timo, Rea merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut. Aku capek sembunyi, gak, katanya dengan suara bergetar. Di sini aku bisa pegang tangan dia di jalan, bisa bilang pacar tanpa takut di penjara atau dihakimi. Aku jatuh cinta lagi. Aku tak bisa marah. Aku hanya menangis. Kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa biarkan aku menunggu? Karena aku takut kehilangan kamu. Kamu satu-satunya orang yang tahu aku sebenarnya selama ini. Malam itu aku menginap di soa apartemennya. Kami tak banyak bicara lagi. Pagi harinya aku pamit pulang. Di Bandara Schiphol, aku duduk sendirian di kai yang sama seperti dulu Rea ceritakan.
Aku memesan koye aircard, memandang pesawat lepas landas. Aku pulang ke Jakarta dengan hati kosong. Kembali ke Jakarta aku seperti mayat hidup. Aku cuti kerja seminggu mengurung diri di kos. Teman-teman khawatir, tapi aku tak mau ketemu siapa-siapa. Hingga suatu malam ada ketukan di pintu. Aku buka, ternyata Mas Dika lagi. Dia masuk membawa bubur ayam. Makan dulu. Kami makan dalam diam lalu dia bertanya, orang yang bikin kamu patah hati itu laki-laki ya? Aku terkejut. Aku mengangguk pelan. Dia menghela napas panjang. Aku sudah curiga lama. Dari cara kamu gak pernah bawa cewek pulang, dari cara kamu selalu menghindar kalau dibanding-bandingkan sama temanku. Aku tak berani menatapnya. Arga, katanya lembut, Mas gak ngerti sepenuhnya, tapi Mas tahu kamu tetap adik Mas. Apapun yang kamu pilih, Mas akan lindungi kamu. Aku menangis di pelukannya malam itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada keluarga yang menerimaku apa adanya. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai terapi online dengan psikolog yang ramah lembut. Aku bergabung dengan komunitas kecil di Jakarta, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Aku mulai bisa tersenyum lagi. Rea pernah mengirim pesan minta maaf. Aku membaca tapi tak membalas. Aku hanya menulis di notes, terima kasih sudah pernah mencintaiku sebisamu. Setahun kemudian, di tengah Bandara Soekarno-Hatta yang ramai lagi, aku berdiri di area kedatangan internasional. Aku memegang papan kecil bertulisan nama seseorang. Pintu terbuka. Orang-orang keluar satu persatu. Lalu aku melihatnya, cowok berkulit sawo matang, membawa ransel besar, tersenyum lebar saat melihatku. Namanya Bayu, teman yang kutemui di komunitas. Dia baru pulang dari Melbourne setelah menyelesaikan studinya. Kami mulai dekat sejak 6 bulan lalu, perlahan, tanpa rahasia, tanpa ketakutan berlebih. Dia berjalan mendekat. Aku membuka tangan. Dia memelukku erat di tengah keramaian bandara, tak peduli orang-orang melihat. Bisa tetap di sini, tanyaku berbisik di telinganya, setengah bercanda. Dia tersenyum lebar, mencium keningku pelan. Bisa. Dan aku gak akan pergi lagi. Di tengah bandara yang ramai, aku akhirnya mengerti, cinta yang sejati bukan yang memaksa kita sembunyi, tapi yang memberi keberanian untuk hidup terbuka, meski perlahan, meski di tempat yang belum sepenuhnya aman. Aku memegang tangan Bayu erat-erat saat kami berjalan keluar menuju taksi. Jakarta menyambut kami dengan suara klakson dan udara panas. Tapi kali ini aku tak lagi takut. Karena aku tahu, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan pulang ke hati yang siap menerimanya apa adanya.